Pasal 19, 20, 21 itu mungkin ya. Paling penting ya. Paling penting. Jadi pengadilan itu menjatuhkan hukuman mati untuk Yesus Kristus. Kemudian para juri itu menyesal, menganyam sebuah mahkota duri, itu memakaikan Yesus ya, jubah ungu. Karena jubah ungu itu ya banyak warna, tapi jubah ungu itu paling mahal. Warna ungu itu zaman dulu mungkin bahan untuk itu membuat warna itu paling mahal. Maka Lydia itu kisah para rasul pasal 16, Lydia itu ya, yang menjual tekstil ya, warna ungu. Jadi mahkota duri itu semacam ejekannya. Kamu raja orang Yahudi. Coba pakaiannya. Coba itu mahkotanya. Itu semacam ejekan. Kemudian ya teriakan banyak orang untuk Yesus disalibkan. Dihukumnya di ayat pasal 19 ayat 13 ya. Litostrotos itu bahasa Ibrani, itu gabata. Agak sulit ya. Mengapa menulis litostrotos? Itu semacam bukti ya, sejarah. Zaman itu semua orang mendengar hukuman itu terjadi di litostrotos. Itu gabata, bahasa Ibrani gabata, artinya papan batu. Itu seperti ada gambar ya. Di belakang itu ada batu yang besar. Itu kiasan pengadilan. Betul-betul hukuman terhadap Yesus Kristus terjadi di pengadilan. Melalui kata-kata ini ya. Bukan sebuah cerita yang dibuat oleh jemaat kita. Kemudian imam besar itu mereka berteriak, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Itu orang Farisi, mereka sebenarnya hanya menyembah, mengakui bahwa Allah itu raja mereka. Tetapi mungkin mereka sudah berkompromi sama politikus kerajaan Roma, jadi menerima Kaisar sebagai raja mereka. Itu sangat ironis ya, ironis. Hukuman salib juga bisa. Tapi biasanya kalau dia menyebut dirinya anak Allah, melanggar hari Sabat, itu biasanya hukumannya dilempar batu. Tetapi kenapa disalibkan? Memang salib itu untuk penjahat yang begitu kejam, itu biasanya hukumannya. Tetapi bukan hanya itu, tidak dilempari batu langsung, disalibkan sesuai dengan nubuat di dalam hukum Taurat Ulangan 21 ayat 23. Seorang yang dikandung terkutuk oleh Allah. Jadi itu digenapi. Jadi salib itu artinya apa? Mengapa menyalibkan seseorang yang jahat itu ya? Karena orang yang sejahat itu tidak boleh berdiri di bumi ini. Sehingga diangkat. Karena orang jahat berdiri di bumi ini, tanahnya kotor. Sehingga diangkat, kemudian ya dipaku, dibunuh. Itu cara ya menghukum orang jahat. Tapi untuk Yesus Kristus itu ya penggenapan nubuat di dalam perjanjian lama. Kemudian inti salib Yesus Kristus, siapa yang membunuh Yesus? Itu sebenarnya inti yang paling penting. Siapa membunuh Yesus Kristus? Itu Yohanes mau berbicara. Bukan para jurid Roma, bukan Pontio Pilatus, bukan orang Yahudi saja. Semua orang berdosa, saudara-saudara pembunuh. Yesus Kristus dibunuh di atas kayu salib karena saudara-saudara yang berdosa. Maka saudara-saudara yang membunuh Yesus di atas kayu salib. Itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Karena dosa saudara-saudara, Yesus dibunuh, telanjang di atas kayu salib. Kemudian Allah, arti yang kedua, Allah dibunuh oleh manusia. Itu inti salib. Bukan hanya, betapa sakitnya di atas kayu salib, menderita, mungkin telanjang, malu, sakit. Yesus belum pernah berbicara, aku sakit. Tidak. Karena tidak ada intinya di sana. Karena di Galilea, di Yerusalem, satu hari 2.000 orang disalibkan juga. Terjadi zaman penjajahan Roma itu. Salah satu Yesus biasa. Tapi untuk orang Kristen artinya beda.
Yesus Kristus menjadi manusia di bumi ini, dia Allah sendiri, tetapi Allah dibunuh oleh manusia. Jadi saudara-saudara harus berpikir, bagaimana mungkin? Untuk apa? Itu pertanyaan. Bukan terus seperti hari Jumat Agung ya. Oh, Yesus menderita, menangis. Itu bukan maksud Alkitab ya. Alkitab. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa? Saudara-saudara. Saudara-saudara pembunuh Yesus. Dan Yesus dibunuh oleh manusia. Saudara-saudara yang membunuh Yesus Kristus. Allah dibunuh oleh manusia. Itu terjadi. Jangan terus mungkin sakit. Itu sebagian. Kemudian Yesus menerima kutukan dari Allah Bapa. Upah dosa itu maut, sehingga Yesus sebagai anaknya menanggung semua dosa saudara-saudara di atas kayu salib. Dia menerima kutukan untuk menyelamatkan saudara-saudara. Dia menjadi korban. Maka di atas kayu salib Yesus ya, Eli Eli lama sabachthani. Bapak-bapak, mengapa meninggalkan aku? Itu teriakan. Tapi Allah Bapa tidak menyelamatkan dia. Seperti kitab yang lain, tidak menoleh ke belakang. Karena ini harus terjadi. Yesus pun bergumul di Getsemane dalam doa. Tidak mau memikul sulit sebagai seorang manusia. Jadi untuk apa? Siapa yang membunuh Yesus Kristus? Kita orang berdosa. Yesus sebagai Allah dibunuh oleh manusia. Pengadilannya tidak adil. Di antara saudara kita, keluarga kita, dibawa ke pengadilan, hukumnya dijatuhkan tapi tidak adil, kemudian dibunuh, hukuman mati. Respon saudara-saudara seperti apa? Kemudian Golgota itu bahasa Kalvari ya, bahasa Latin itu Kalvari. Golgota itu artinya tempat tengkorak. Karena ya daerah penyalib ya, itu banyak itu mayat-mayat mungkin ada, sehingga banyak tengkorak ada di sana. Kemudian bukan hanya Yesus sendiri disalib, tapi kiri kanan ada dua penyamun. Sebenarnya mungkin ya menurut salah satu tafsirannya, sebenarnya tempat salib itu untuk Barabas tadi ya, Barabas dan anak buahnya kedua, 3 orang mau disalibkan, tapi Barabas dilepaskan, anak papa itu. Kemudian ya kiri kanan ada orang itu. Mengapa ada kiri kanan 2 orang? Itu pun sebenarnya dibuat di dalam Yesaya 53 ayat 12. Di antara 2 penyamun, di antara orang berdosa, penjahat, kiri kanan. Jadi kemudian tulisannya dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Itu untuk apa? Kami belum mengerti. Itu artinya Injil ini bukan hanya untuk orang Israel zaman itu saja, zaman Yesus. Tapi Injil ini akan diberitakan sampai ke daerah Ibrani, daerah bahasa Latin, Roma, kemudian bahasa Yunani, Greece, Yunani. Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Maka tulisannya juga Pontius Pilatus menulis ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu ya 3 bahasa ditulis. Kemudian membuang undi untuk membagikan celana dalam. Bahasa Indonesia itu jubah. Tapi itu celana dalam itu lebih tepat ya. Karena orang Yahudi itu 3 bagian pakaian. Kalau disuruh pakaian biasa serban. Kemudian ikat pinggang, kemudian jubah. Pakaian luar ya. Celana dalam, kemudian sendal. Jadi 4 orang para jurid membagi. Udah 4, 1 tinggal. 1 itu celana dalam. Karena celana dalam itu 1. Bukan dijahit. Maka ini siapa? Mereka ambil undian. Itu pun dibuat dari Mazmur ya. Mazmur 22 ayat 19. Jadi semua itu dibuat tentang Yesus Kristus ternyata tertulis di dalam kitab Mazmur juga ya. Mazmur itu jangan menganggap saudara-saudara puisi yang indah, yang membuat semangat. Kalau terus menafsirkan seperti itu salah ya. Mazmur itu semua tentang Yesus Kristus ya. Kitab Lukas pasal 24 ya. Hukum Taurat, Mazmur, para itu tulisan nabi-nabi itu semua tentang aku. Tentang Yesus ya. Yesus.
Yesus telanjang dibunuh, kemudian di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencukupkan bunga karang yang telah dicelup dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Jadi sebatang hisop ya, itu tanaman itu untuk yang menghapuskan dosa. Itu sering dipakai di dalam perjanjian lama. Itu pun dipakai untuk memberi anggur asam. Itu semacam ejekan atau mungkin karena kasihan memberi itu, mungkin tafsirannya mungkin dua ya. Lebih ejekan. Oh ya, coba kalau haus coba minum ini mungkin ejekan dari Roma. Tapi itu pun dibuat yang ditulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 22. Kemudian Yesus memikul salib. Salibnya bukan seperti salib ya, cross ya, bukan. Itu biasanya yang tiang itu biasanya pasang dulu. Kemudian yang itu vertikal ya. Bagian vertikal ini dibawa oleh Yesus Kristus, namanya Via Dolorosa. Itu pernah dengar ya? Itu 14 titik Yesus jatuh. Itu ada tempatnya di Yerusalem. Itu gereja Golgota sekarang untuk memperingati ya Yesus Kristus. Nah, ini Golgota ya. Yaitu betul-betul seperti tempat tengkorak ya, tempat tengkorak. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, inilah anak domba ya. Jadi anak domba di dalam kitab Keluaran dan Yesus ya. 4 Injil itu ada kemiripannya. Jadi Keluaran itu satu tulang pun tidak boleh patahkan. Tulang anak domba itu pada hari raya Keluaran pasal 12 itu tidak boleh dipatahkan. Yesus juga sama. Di atas kayu salib, Yesus sudah meninggal, menyerahkan nyawanya. Sebenarnya cepat, 6 jam di atas kayu salib. Rata-rata orang-orang biasanya 2 hari kalau disalib. Baru pingsan meninggal. Tapi Yesus 6 jam udah meninggal. Bukan karena dia sakit, karena dia sudah mungkin lelah, darahnya sudah keluar. Enggak. Karena kira-kira jam 3 itulah waktu untuk menyembelih domba untuk merayakan hari raya. Sehingga jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Karena dia datang di bumi ini sebagai anak domba Allah. Tapi sesudah menyerahkan nyawanya, mau patahkan tulang untuk cek sekali lagi ya, untuk dibunuh atau tidak. Tapi kiri kanan 2 penyamun patahkan. Pasal mungkin 33 sebelumnya ya, patahkan, tapi Yesus Kristus tidak patahkan. Tapi 34 ya, di sini 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi kitab Yohanes mulai dengan air di perkawinan Kana. Kemudian di atas kayu salib yang keluar air. Air itu artinya apa? Air kehidupan. Dari perutnya mengalir air, roh. Itu digenapi. Kemudian kegelapan. Jadi jam 12 itu gelap semua. Jam 12 itu siang bolong ya. Tapi gelap. Kemudian di atas kayu itu tulak ke-9 ya, kegelapan. Matius 27, 45, ya 3 jam. Kemudian seikat hioskop, di sini sebatang hioskop. Jadi itu mirip, karena yaitu hari raya Paskah itu, anak domba itu bayangan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian 7 perkataannya tadi Yesus di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, baca bersama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada dengan aku di dalam Firdaus. Kemudian yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Di sini Yohanes ya, tertulis di kitab Yohanes. Inilah anakmu. Itu artinya apa? Kepada Maria ya, ibunya. Ibu,
Ibu, inilah anakmu. Anakmu di sini siapa? Yohanes ya, Yohanes. Itu artinya apa? Mengapa di atas kayu salib Yesus menyampaikannya? Jadi itu artinya sesudah itu, tadi ayat 27 ya. Sesudah itu Yohanes membawa ibu Yesus Maria ke rumahnya. Artinya membentuk keluarga yang baru. Keluarga kerajaan surga. Walaupun secara daging tidak saudara, tapi diterima sebagai ibunya. Kemudian Eli lama sabachthani, kemudian yang aku haus, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya, maka meninggal dunia ya. Bukan karena dibunuh, disiksa. Sudah selesai. Jadi sudah selesai itu di dalam Alkitab 3 kali sudah selesai, itu penting ya. Kejadian pasal 2 ayat 1, itu sudah selesai. Demikianlah diselesaikan. Jadi kejadian pasal 1, penciptaan dunia. Kemudian hari Sabat, hari ke-7, demikianlah diselesaikan. Kemudian Yesus Kristus di atas kayu salib sudah selesai. Kemudian nanti langit baru, bumi baru, Wahyu 21 ayat 6. Semuanya telah terjadi. Sudah selesai. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu artinya sudah selesai, itu tetelestai. 3 kali itu artinya apa? Tujuan kedatangan Yesus sebagai anaknya itu sudah selesai. Tujuannya apa? Mengampuni dosa manusia. Sebagai penebus. Hutang, dosa itu hutang ya. Hutang. Hutang itu ya dosa, sama. Maka hutang itu tidak beres. Masih ada 1 perak, masih hutang, tidak bisa masuk ke surga. Satu perak pun masih ada hutangnya. Bagaimana mungkin saudara-saudara masuk ke surga? Enggak bisa. Perbuatan, mungkin menolong orang lain, membagi makanan. Enggak bisa. Hutang tidak beres. Tetapi di sini, dosa hutang itu diberes, dibayar, lunas, total dari Yesus Kristus sebagai penebus. Kemudian manusia itu yang dibebaskan dari dosa itu menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Ciptaan diperbarui. Lahir baru. Orang baru. Sifat baru. Tidak ada manusia lama. Jadi makna salib Yesus Kristus mungkin banyak. Tapi ya, ambil tiga bagian saja ya. Tebusan dosa manusia. Dibayar dengan darahnya. Kemudian murka Allah terhadap orang berdosa. Diledakkan. Maka mengampuni dosa mereka karena Allah marah, murka, diredamkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, anaknya. Kemudian kehancuran kepala setan. Sebenarnya di dalam kitab Injil tidak begitu banyak menjelaskan makna salib Yesus Kristus dan kebangkitannya. Hanya cerita kisah saja. Nanti semua ini ditafsirkan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus terus memberitakan Injil, ya, menafsirkan salib Yesus Kristus dan kebangkitannya. Rasul Paulus yang menjelaskan semua. Rasul Paulus ini belajar dari mana? Bukan dari Petrus ya. Belajar Alkitab dari mereka, enggak. Kalau kemarin membaca Galatia ya. Dia menerima Yesus di tengah perjalanan ke Damsyik, kemudian dia mengerti, kemudian dia ke tanah Arab. 3 tahun di sana, dia langsung menerima wahyu dari Allah, sehingga dia bisa mengerti semua ini. Jadi dosa sudah dibayar, kemudian berkala diredakan atau damai, kemudian kepala